Ini termasuk kejadian yang luar biasa. Sholat, lalu ada suara yang mungkin suara itu dari malaikat. Coba kita simak. Hakadha, seperti ini sami itu aku telah mendengar kepada Iyad bin Ghalib. Al-Himyari yadhkuru menuturkan wakana dan telah ada dia minal mu'ammarin tergolong orang-orang yang diberi umur panjang. Qala berkata siapa Iyad. Hadatsani Jawad ibnu Asid al-As-Saksaki As-Sakasi an abihi rupane Asad ibni Al-Qamata falaman syaqqa maka ketika telah terbelah popo al-fajru sinar fajar azana maka azan sopo al-muazzin wa taqaddama dan maju sopo Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maksudnya sahabat Nabi yang agung. Washolat dan telah sholat siapa Abu Ubaidah bin Nasir dengan manusia. Wahwa sedangkan Abu Ubaidah iku la ya'lamu tidak tahu bimakidati mahana dengan makar mahan itu ya musuhnya dari kaum Kristian. Faqra'a maka membaca siapa Abu Ubaidah fi awali rakatin di awal rakaat wal fajri wa layalin nashr surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 2 hatta sehingga qara'a membaca siapa Abu Ubaidah inna rabbaka labil mirsad. Bacanya diteruskan sampai itu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 14. Tiba-tiba. Idnya tiba-tiba karena harful fuj'ah. Huruf untuk menyatakan tiba-tiba. Hatafa bersuara bihim pada mereka sopo hatifun ya makhluk yang bersuara. Hatif itu ya yang bersuara tidak tampak atau tidak bisa dilihat. Wahum sedangkan mereka fi sholati di dalam sholat, wahwa sedangkan hatif atau suara iku yaqulu mengatakan Zafartum kalian menang bil qaumi atau mengalahkan bil qaumi pada kaum tersebut warabil izati demi Tuhan kedahsyatan wa mayuni dan tidak menolak anhum untuk mereka opo kaiduhum makar mereka musuh syai'an sedikit pun. Wa ma'ajra dan tidak menjalankan siapa Allah, menjalankan bimakna menyuarakan. Hadhil ayata pada ini ayat ala lisani dengan lisan alanya bimakna bi maka diartikan dengan. Amirikum amir kalian yaitu Abu Ubaidah ila basyaratan kecuali sebagai kabar gembira lakum untuk kalian.
Falamma sami'a maka ketika telah mendengar sopo al muslimuna umat Islam kala mal hatifi pada ucapan hatif, ucapan yang tidak bisa dilihat, yang mengucapkan hanya didengar suaranya, itu namanya al hatif. Ajibu mereka, maka mereka ta'ajub mima karena apa sami'u yang mereka telah mendengar. Tsumma qara'a lalu membaca. Siapa Abu Ubaidah? Fir rakaati tsaniyati, di dalam rakaat yang kedua. Yuk, kok enggak tampak? Oh iya, fi. Tsumma qara'a fi, di dalam ar-rakaati rakaat asaniyah yang kedua. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan terangnya, yaitu surat Asy-Syamsu ayat 1 ila hingga qaulihi firman Allah fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, fadamdama maka merusak si alaihim atas mereka sapa rabbuhum Tuhan mereka bidzambihim karena dosa mereka. Fasawaha maka meratakan siapa Allah ha pada kaum, ha pada desa, cuman maksudnya penduduknya. Maka ha bisa diartikan kaum karena ha itu rujukannya ke kampung, hanya maksudnya penduduk kampung. Wala yakhafu dan tidak takut siapa Allah ukbaha pada akibatnya kampung, artinya tidak peduli biar rusak biar. Surat Asy-Syamsu ayat 14. Wa idza tahu idza di sini juga harful fuj'ah, maka diartikan tahu-tahu atau tiba-tiba bil hatifi, ada suara yaqulu yang mengatakan. Nah, ini tidak tampak orang yang ngomong, ya mungkin malaikat karena tidak ada manusia di situ. Ini kan ceritanya di kandang lawan. Dia sholat di kandang lawan. Suara itu mengatakan tamma telah sempurna obo al-fa'lu husnudzon. Jadi husnudzon, jadi sambil membaca, sambil husnudzon, Abu Ubaidah itu sambil membaca, sambil husnudzon bahwa Allah akan memberi pertolongan seperti yang dijelaskan dalam surat itu. Maka dikatakan al-fa'lu wasoha, dan telah sahih obo azazru, ancaman. Jadi itu Allah mengancam musuh melalui surat yang dibaca oleh Abu Ubaidah. Wahadih dan ini iku alamatun nasri, tanda pertolongan. Falamma faragha maka ketika telah rampung sopo Abu Ubaidah min sholatihi, dari sholat Abu Ubaidah, qala maka berkata Abu Ubaidah, ya ma'syarul muslimin, hai ya ma'syarul muslimin, hai golongan umat Islam, hal sami'tum, bukankah kalian telah mendengar al-hatifa, suara yang tidak bisa dilihat siapa yang mengucapkan. Qaulu mereka berkata, na'am iya, sami'na kami telah mendengar, qailan suara,
Karena kalau qailan dikatakan orang yang berkata, nanti ada orang disangka ada orangnya. Qailan suara gitu saja, langsung makna pengertian. Yang guru mengatakan kaza demikian wa kaza dan demikian. Faqala maka berkata sopo Abu Ubaidah, wallahi demi Allah, hadza ini hatifun nasri, suara pertolongan, wa bulughul amali, dan menyampaikan angan-angan. Jadi angan-angan kita akan diwujudkan menjadi kenyataan. Fa'abshiru maka berbahagialah binasrilah dengan pertolongan Allah, wa ma'unatihi dan pertolongan Allah. Fa wallahi maka demi Allah, la yansurunakum, niscaya bakal menolong sungguh kepada kalian siapa Allahu, wa la yursilana, dan niscaya bakal melepaskan sungguh siapa Allah alaihim atas mereka sautu adzabin, sambuk siksa. Kamu anjala sebagai mana telah menurunkan siapa Allah ala atas al-qurunil awal, golongan-golongan awal. Maksudnya kaum zaman dulu. Sumaqala lalu berkata sapa Abu Ubaidah, ma'asyaral qaumi, hai golongan kaum, ini sesungguhnya aku raaitu telah melihat aku alailata semalam fi manami di tempat tidurku, ru'yan akan mimpi, tadulu yang menunjukkan ala anasri atas pertolongan, kita bakal ditolong, alal a'da atas musuh-musuh, wal ma'unati dan pertolongan, minal mala'il ala dari golongan yang lebih tinggi, ya maksudnya para malaikat. Faqalu maka berkata mereka kaum muslimin, aslaha semoga membenahi atau memperbaiki siapa Allah sya'nal amiri, kelakuan amir, ya Abu Ubaidah itu amir mereka. Fama maka apa alaz yang ra'ita, tuan telah berpandangan. Nah akhirnya menurut Al-Kisah nanti di bawah, akhirnya benar-benar Allah memberi pertolongan besar-besaran kepada mereka, kepada kaum muslimin saat itu. Nah zaman sekarang kita pertolongannya ya sudah banyak pertolongan ini. Dengan kita bisa hidup, bisa makan, bisa minum, itu sudah pertolongan itu. Bisa beribadah dengan lancar, itu sudah pertolongan.